Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk dan kamu tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap semua mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan amal saleh seorang muslim, kebaikan seorang muslim adalah amal saleh itu, kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Satu amal saleh, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Sementara amal salah hanya dibalas atau dicatat satu saja, dibalas dengan yang setimpal saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang membawa satu keburukan, maka ia tidak dibalas kecuali dengan yang setimpal. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan seseorang tidak hanya dilipat gandakan 10 kebaikan, tetapi sampai 700 kebaikan. Beliau bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan tersebut bisa tidak terbatas apabila dilakukan atau diiringi dengan penuh kesabaran. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah tanpa batas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, level tanpa batas ini juga bisa terus meningkat sampai ia mendapatkan makom atau level mahabbah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila amal soleh itu dilakukan dengan optimal, dengan maksimal.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala suka, cinta apabila kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqan, dengan optimal, dengan maksimal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan amal soleh atau kebaikan yang dilakukan dengan optimal, dengan maksimal, profesional, dilakukan dengan matang, tentu hal itu dilakukan tidak dengan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya datang dari setan. Al-ajalah minasyaiton wa ta'anni minallah. Sikap tergesa-gesa, sikap terburu-buru itu biasanya dikatakan dari setan. Sementara sikap waspada, tenang, dipikir dengan matang, tidak sembrono, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab, tergesa-gesa ini disebut dengan ajalah atau isti'jal atau at-tasarru. Orang yang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa biasanya tidak akan mendapatkan apa yang diharapkannya atau tidak maksimal. Sebagaimana sebuah kaidah fikih mengatakan, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum tidak akan mendapatkannya. Ibarat seseorang ingin memanen sebuah pohon, maka sebelum waktunya, maka bukan untung yang akan ia dapat, tetapi rugilah yang akan ia peroleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan ibunda Hawa menjadi pelajaran bagi kita, di mana keduanya dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Di antara alasannya adalah karena tergesa-gesa ingin mencicipi buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab ingin cepat-cepat hafal Al-Quran. Ketika Jibril mewahyukan kepada beliau begitu tergesa-gesa lisannya mengikuti Jibril. Kemudian turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tenang, kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan himpunkan Al-Quran di dadamu. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami membacakan, telah selesai membacakannya kepadamu, maka ikutilah bacaan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegur para sahabat ketika beliau sholat bersama mereka. Tiba-tiba ada suara gaduh di belakang mengganggu orang yang sedang sholat. Selesai sholat, beliau bertanya, ada apa gerangan gaduh di belakang mengganggu orang yang sedang sholat? Kemudian salah satu dari mereka menjawab, kami masbuk, kami ketinggalan sholat, kami terburu-buru, tidak ingin ketinggalan sholat berjamaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kalian mendatangi sholat jamaah, datangi dengan tenang, jangan terburu-buru, karena terburu-buru biasanya datangnya dari setan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan peringatan tegas kepada orang yang berwudu tetapi ada bagian dari rukun wudu yang tidak terbasuh air, dengan sabdanya, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, kata beliau, celaka orang yang tumitnya tidak terbasuh air wudu. Kenapa orang ini tidak terbasuh tumitnya oleh air wudu? Boleh jadi karena wudunya tergesa-gesa,
sehingga ada bagian daripada rukun wudu yang tidak terbasuh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di era digital. Era di mana kita dimudahkan segalanya, sesuatunya, tetapi di satu sisi kita juga seringkali mendapatkan informasi yang kadang tidak kita cross check terlebih dahulu, kemudian terburu-buru kita share sehingga terjadi fitnah di mana-mana. Alangkah baiknya ketika ada berita-berita yang belum jelas agar ditanyakan terlebih dahulu kepada ahlinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Hatim Al-Asam mengatakan yuqalul ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu biasa dikatakan dari setan, illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama, it'amut ta'am idza hadara dhaif, boleh terburu-buru, tergesa-gesa meskipun tetap mendahulukan adab. Apabila ada tamu, siapkan segera makanan. It'amut ta'am idza hadara dhaif, segera menyiapkan makanan apabila ada tamu, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, tajhizul mayyit idza mat, segera mengurus mayit, jenazah apabila sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ketiga, tazwijul bikri idza adrakat, segera menikahkan anak perempuan kalau sudah ada calonnya. Yang keempat, qada'ud daini idza wajab, segera melunasi hutang, membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Dan yang terakhir, at-taubatu minadz-dzambi idza adnab, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjatuh pada perbuatan dosa. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat sekaligus mengingatkan agar kita bisa beramal dengan optimal, dengan maksimal, sehingga masuk dalam hadis yang khatib sebutkan tadi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah suka, cinta apabila kalian beramal, amal itu dilakukan dengan maksimal, dengan optimal. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.